Willingly I'll be yours. Willingly I'll wait for you. Nah itu ya teman-teman ya, kita coba setnya, kita pencet musik only ya. Agak lama. Nah suaranya mulai sayup-sayup ya yang vokalnya teman-teman ya. Nah yang pertama buat teman-teman sekalian, ini saya menggunakan mikrofon dynamic ya, seperti ini. Ini untuk gain ya, gainnya itu kita gunakan di pukul 12 teman-teman untuk semua jenis mic. Ini saran saya, agar nanti kita bisa menentukan apakah dia harus ditambah atau dikurangi gainnya. Tapi kita mainkan dulu di pukul 12 atau setengahnya ya. Nah saran saya teman-teman kalau ingin menggunakan mikrofon lebih dari satu, ini perlu beberapa trik lah untuk ini. Untuk TV-TV Smart TV maksud saya, itu juga sama dengan konsep bekerjanya, bagaimana menghubungkannya dengan ke tablet. Ya anggap saja tablet ini seperti televisi, sehingga nanti dari televisi Smart TV tadi, dari Bluetooth-nya biasanya ada ya teman-teman ya, itu bisa langsung connect ke soundcard Mauno. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat, sukses, dan sehat selalu. Alhamdulillah, pada video kali ini kembali saya akan menyampaikan informasi sebuah produk dari Mauno, yaitu sebuah soundcard dengan tipe Maunocaster C2NEC. Ini lebih diutamakan untuk podcasting konsol teman-teman sekalian ya. Namun ada baiknya juga kita nanti akan mengupas apakah dia cocok juga untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya. Misalkan untuk konten kreator selain podcasting ya, kemudian juga untuk karaoke tentu saja. Kemudian kebutuhan-kebutuhan misalkan untuk perekaman cover lagu dan lain sebagainya. Nah untuk itu teman-teman sekalian, sekali lagi di sini saya akan mengupas pertama dari sisi fitur-fitur ya yang sudah disediakan oleh Maunocaster C2NEC. Nah kemudian kita lanjutkan dengan mencoba merekam ya dengan berbagai fitur yang ada dengan menggunakan beberapa mic. Misalkan ini contohnya saya menggunakan mic dynamic ya, kemudian dengan colokan XLR. Kemudian nanti kita akan coba juga dengan mikrofon yang lain ya, mikrofon dengan colokan Akai atau kabel Akai. Kemudian nanti kita akan coba lagi dengan mikrofon kondenser ya, dengan menggunakan kabel XLR seperti ini. Kemudian yang berikutnya nanti kita akan coba juga bagaimana menggunakan mikrofon mic wireless, seperti apa hasilnya. Nah untuk itu teman-teman sekalian, nanti kita akan coba juga bagaimana men-setting yang benar untuk bisa di masing-masing mic tadi sesuai dengan kebutuhan kita, sehingga nanti apa yang ada di soundcard Maunocaster C2NEC ini betul-betul optimal. Nah untuk itu teman-teman sekalian, sekali lagi terima kasih, saksikan video ini sampai selesai. Baik teman-teman sekalian, kita langsung saja ya. Jadi pada saat ini kita menggunakan soundcard dari Maunocaster C2NEC yang peruntukannya untuk podcasting konsol. Namun tidak menutup kemungkinan ini bisa digunakan untuk karaoke, live streaming, kemudian konten kreator dan lain sebagainya. Untuk itu teman-teman, ini saya akan sedikit memberikan review dan tutorial ya, terutama bagaimana memaksimalkan
soundcard ini untuk bisa meningkatkan kualitas suara ya, rekaman kita yang dibutuhkan untuk kebutuhan-kebutuhan seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, yang pertama teman-teman sekalian, ini saya menggunakan mikrofon dynamic ya, seperti ini. Nah, dengan menggunakan kabel XLR ya. Jadi saya akan memberikan bagaimana perbedaan antara menggunakan kabel XLR, kemudian nanti kita gunakan kabel Akai ya, colokan jack Akai. Karena di sini colokannya sudah universal nih teman-teman dari Mauno. Nah, ini yang merupakan salah satu kelebihannya. Kemudian nanti bagaimana kita menggunakan mic wireless juga dan hasilnya seperti apa. Nah, untuk settingannya teman-teman sekalian, ini untuk gain ya. Gainnya itu kita gunakan di pukul 12 teman-teman untuk semua jenis mic. Ini saran saya agar nanti kita bisa menentukan apakah dia harus ditambah atau dikurangi gainnya, tapi kita mainkan dulu di pukul 12 atau setengahnya ya. Kemudian untuk volume demikian juga, kalau bisa mainnya di setengah dulu. Kalau kurang ataupun kelebihan nanti kita bisa mainkan. Nah, kemudian dari indikatornya upayakan dia maksimal. Kalau kita mengeraskan suara kita maksimalnya teman-teman 1, 2, 3 tes. Nah, upayakan jangan sampai merah ya. Artinya kalau bisa upayakan sekitar 60% atau maksimal 70% dari indikator mic ya. Kemudian ini adalah USB streaming out untuk merekam. Jadi kalau kita setengahkan seperti ini nanti rekamannya kecil nih teman-teman. Jadi kalau untuk out semaksimal mungkin ya agar masuk ke dalam rekaman. Saya menggunakan HP ini teman-teman. Jadi pada video kali ini bagaimana kita mengoptimalkan rekamannya ke HP. Nah, kemudian di sini aux. Kalau aux ini lebih kepada musik eksternal ya yang masuk ke soundcard ini. Bisa dari Bluetooth, bisa juga dari colokan in ya yang ada di Maunocaster ini. Kemudian berikutnya di sini ada phones ya, volume phone. Ini lebih kepada ke headsetnya. Ini kan saya pakai headset. Tombolnya ada di sini, jadi nanti volumenya kita sesuaikan dengan kebutuhannya. Nah, kemudian setelah itu baru kita coba ya, saya cari settingan yang pas untuk biar suaranya lebih maksimal. Kalau misalkan suara saya kurang optimal atau kurang apa ya, volumenya kurang, ini kita bisa tambahkan. Yang penting jangan sampai merah teman-teman, jangan sampai di indikatornya merah ya. Jadi cukup 60-70%. Nih indikatornya bergerak seperti ini ya. Tes 1, 2, 3, tes 1, 2, 3. Nah, itu sudah cukup. Nah, kemudian teman-teman, ini adalah pengaturan 48 volt. Ini lebih diutamakan untuk mikrofon kondenser yang membutuhkan tegangan 48 volt. Nah, sekarang kalau yang bagi penasaran, kalau kita pakai mic dynamic ya, yang XLR ada pengaruhnya enggak? Nah, itu ada benarnya teman-teman, karena kalau tegangannya besar kemudian dipaksakan untuk mikrofon dynamic, itu akan berpengaruh juga kepada perangkat dari mikrofonnya. Namun bagi teman-teman yang penasaran ya, kita akan coba ya apa dampaknya kalau kita nyalakan 48 volt ini di mikrofon dynamic. Kita coba ya. Tes 1, 2, 3, tes 1, 2, 3. Nah, jadi ini hasil suara kalau kita menggunakan 48 volt pada mikrofon dynamic dengan kabel XLR. Jadi saya juga awalnya khawatir teman-teman, apakah tegangan ini akan merusak mic. Ternyata karena ini dia pakai tenaga baterai ya, jadi tidak perlu dikhawatirkan karena tegangannya juga masih bisa aman ya untuk diterima di XLR. Cuman suaranya jadi begini nih teman-teman ya. Jadi tidak optimal karena dynamic memang dikhususkan untuk mikrofon-mikrofon tanpa menggunakan pantom ya, 48 volt. Nah, ini adalah hasil yang tanpa 48 volt. Jadi teman-teman bisa bandingkan ya, suaranya lebih lebih nyaman didengar ya untuk mikrofon dynamic tanpa 48 volt. Jadi saya sarankan jangan menggunakan 48 volt. Kemudian ada mode Bluetooth di sini. Ada Bluetooth ya, bisa diaktifkan.
dan di nonaktifkan ya. Kalau untuk mengaktifkan kita pencet agak lama. Nah, kemudian nanti dia akan indikator lampu di kedip-kedipnya ada di atas kanan ya. Nah, kemudian selain indikator Bluetooth juga di sebelahnya ada indikator baterai ya. Nah, ini kalau kita charger ini sekitar 2 jam lebih waktu saya mengisi, dan dari spesifikasinya ini bisa sampai 7 jam. Nah, kemudian kita masuk ke mode reverb ya. Nah, reverb preset ini ada beberapa mode, kita bisa coba. Ini mode karaoke seperti ini. T123, T123, T123. Nah, ini mode church. Church itu tempat ibadah ya. Kalau di bahasa Inggris kan dia seperti gereja gitu atau masjid ya. Suaranya seperti ini. Nah, ini adalah mode hall. Mode hall seperti ini, T123, 123, T123. Nah, ini mode valley ya, kayak di pegunungan gitu. Jadi pegunungan atau lembah, valley. Jadi suaranya sangat menggema seperti ini. Nah, ini adalah mode room, T123, T123, T123. Nah, ini seperti ada di room gitu ya, cuman agak bergema, tidak terlalu kencang gemanya. Jadi nanti kalau kita berkaraoke ini bisa kita pilih teman-teman. Selain ada mode karaoke yang gemanya cukup terasa sampai ke valley dan sampai ke room ya. Tapi kalau yang original seperti ini, tapi nanti kita akan coba yang mode karaoke. T123 ini mode karaoke ya, warna biru muda. Ini church, T123, 123. Nah, ini sepertinya juga bisa nih untuk mode karaoke atau mode cover lagu ya, untuk yang church nih. Oke, kita standarkan lagi. Nah, sidechain. Sidechain ini fungsinya lebih kepada untuk meredam atau mengecilkan volume kalau ada musik dari luar ya teman-teman ya. Nah, ini sidechain on ya. Kemudian ada musik only teman-teman. Jadi sidechain itu untuk mengecilkan suara seperti mode Dutch ya di soundcard yang lain ya. Jadi kalau kita ada musik latar, cocok untuk penyiar radio biasanya. Ketika ngomong, suara musik latarnya akan mengecil secara otomatis. Kemudian nanti akan membesar setelah si penyiar radio tersebut tidak bicara ya, atau diam. Nah, kemudian selain sidechain juga ada musik only ya. Musik only ini kita tekannya, sepertinya tekannya agak lama. Nah, ini musik only. Nah, musik only inilah fungsinya adalah untuk meredam suara vokal ya pada lagu atau musik, cocok juga untuk karaoke. Nah, untuk sidechain ini sebenarnya ada beberapa mode ya teman-teman ya. Nah, ini ada yang merah. Jadi kalau ini kita coba dari 0 ya. Kita standarkan dulu ya. Jadi kalau ini dalam mode off semua ya. Sidechainnya off, musik only-nya off. Tapi kalau kita hidupkan warna biru, berarti sidechainnya on, kemudian musik only-nya off. Nah, tapi kalau kita tekan agak lama, nah jadi ini hanya untuk musik only ya, yang warnanya ini ya, pink ya. Jadi sidechain on-nya on, musik only-nya on juga. Nah, ini kalau merah sidechain-nya off, musik only-nya on. Nah, jadi untuk karaoke juga ini ya. Untuk menghilangkan suara lagu. Jadi sidechain-nya off, musik only-nya on. Jadi ada di sini nih, teman-teman. Bisa dibaca ya. Nah, itu dia. Kalau sidechain off, musik only off, dia warna abu-abu atau tidak diaktifkan. Sidechain on, musik only off, warna biru. Kemudian sidechain off, musik only-nya on, warna merah. Sedangkan kalau kita mau mengaktifkan kedua-duanya, sidechain-nya on, musik only-nya on, warna pink. Oke, ya teman-teman ya. Nah, ini semuanya aktif ya.
Nah ini kalau kita ingin menonaktifkannya, kita pencet agak lama. Nah udah seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian ada direct monitor. Nah direct monitor ini kalau warna abu-abu, direct monitornya off, loopbacknya off. Ini saya tidak dengar sama sekali ya di headset karena direct monitornya off. Ya teman-teman, tapi indikatornya hidup loh nih. Mic-nya, kemudian out suaranya juga ada. Ini hanya untuk si yang pembicara ya, seperti saya ini tidak bisa mendengar di headset. Nah kemudian kalau kita pencet, nah ini warna merah ya. Oke. Kalau warna merah itu berarti direct monitornya on, loopbacknya off. Nah, loopbacknya itu adalah suara musik biasanya teman-teman. Kalau ada suara musik-musik itu dia tidak terdengar ya teman-teman ya. Tidak terdengar di rekaman maksudnya. Nah, tapi kalau nanti kita pencet lagi, nah ini warnanya pink ya. Kalau warna pink itu berarti direct monitornya on ke headset, kedengeran. Loopbacknya juga on, artinya untuk di rekaman juga akan terdengar suara musik latarnya. Nah ini yang satu tombol banyak fungsi ya teman-teman ya. Ini salah satu kelebihan lagi nih dari Monocaster ini. Nah kemudian kalau dari sisi warna, ini ada warna biru. Warna biru itu untuk LED warna biru adalah direct monitornya off, loopbacknya on. Jadi di headset kita tidak terdengar, tapi di rekaman atau di live streaming terdengar. Ya. Nah ini biru dan merah, pink ya. Jadi sebaiknya kita gunakan yang pink ya teman-teman ya. Kalau untuk merekam. Jadi semuanya bisa terdengar. Jadi seperti ini di buku petunjuknya. Direct monitor off, loopback off itu abu-abu, mati semua. Jadi kita tidak mendengarkan di headset maupun tidak terdengar di rekaman. Kemudian direct monitor on, loopbacknya off. Berarti kita bisa dengar di headset tapi di musik latarnya tidak terdengar di rekaman. Kalau warna merah. Kemudian direct monitornya off, loopbacknya on. Berarti di headsetnya kita tidak mendengar, tapi suara musik latarnya terdengar di rekaman ya, warna biru. Tapi kalau untuk mengaktifkan semua, ini yang kita sarankan. Untuk headset kita bisa dengar, kemudian untuk suara latar musik juga terdengar di rekaman, itu warna pink. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian pitch preset. Pitch preset itu suara female. Warna kuning female, warna pink ini pria, harusnya terbalik ya. Kalau warna pink biasanya female yang suka. Nah ini suaranya male seperti ini. warna baby yang warna merah, ini warna baby. Untuk suara baby, untuk tombolnya itu LED-nya warna merah. Nah ini suara seperti suara monster gitu ya. Suaranya untuk warnanya biru, suaranya keluar outputnya seperti ini. Nah ini default. Nah ini default, suaranya kembali lagi normal. Kemudian untuk noise reducer ini ada dua ya teman-teman, nanti saya coba matikan dulu. Nah kalau suara noise reducer atau noise cancelling untuk meredam suara kebisingan dari luar, ini kalau kita off kan seperti ini. Coba saya diam ya. Nah mungkin teman-teman bisa mendengar suara angin, suara kendaraan dari luar ya. Tapi kalau kita pencet untuk yang level 1 noise reducer, nah ini noise cancellation atau noise reducer low, tingkat yang bawah ya, atau tingkat rendah. Nah seperti ini hasilnya tes 123, tes 123.
Kemudian nanti kita beralih yang levelnya high ya. Nah ini noise cancellation high ya, atau noise reducer high. Nah seperti ini bisa meredam suara cukup efektif ya teman-teman ya. Jadi saya akan gunakan ini untuk rekaman kali ini. Nah kemudian ini adalah soundpad. Jadi gini fungsinya bisa merekam suara teman-teman. Baik itu suara kita maupun suara musik eksternal pun bisa direkam dengan durasi selama kurang lebih 12 detik teman-teman. Nah caranya pertama kita pencet ya. Kalau pencet seperti ini untuk mendengarkan. Oke, kita akan hitung berapa lama. Nah tapi caranya untuk merekamnya kita harus pencet dulu agak lama ya teman-teman ya. Nah setelah kedap-kedipnya kita tunggu sampai selesai. Baru pencet sekali lagi untuk merekam suara. Ini parah nih, ini parah nih. Nah, baru kita pencet sekali lagi. Itu sudah merekam ya, teman-teman ya. Kita coba lagi untuk mendengarkan seperti ini. Ini parah nih, ini parah nih. Nah, udah. Nah, ini hasil rekamannya juga ada di B yang sebelumnya sudah saya coba karena saya ingin mengetahui durasinya berapa lama ya. Ini kita coba dengar. Oke, kita akan hitung berapa lama proses rekamannya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, itu kurang lebih hampir 12 detik ya teman-teman ya. Jadi kalau kita ingin menghapusnya, kita pencet sekali lagi kayak begini. Nah, setelah nanti selesai ini proses penghapusan sebenarnya teman-teman. Baru kita pencet sekali, pencet lagi, udah. Jadi kalau kita pencet untuk mendengarkan udah nggak ada. Nah, itu sempat kedengaran ya. Jadi nanti diulang saja caranya. Dah, kalau ini udah terhapus, nanti tinggal pencet untuk ngerekam, udah, gitu aja teman-teman. Oke, seperti itu fungsi-fungsinya ya. Jadi sudah saya sampaikan cukup lengkap sebenarnya. Nah, tinggal spesifikasi lengkapnya ada di buku petunjuk ya teman-teman. Ini mungkin saya harus sampaikan juga untuk spesifikasi. Pertama dia untuk merekam ini pakai USB Type-C, bisa pakai USB Type-C. Dihubungkan ke komputer maupun ke handphone ya, baik itu handphone Android maupun iPhone. Kemudian untuk sample rate-nya, nah ini penting sekali saya sampaikan teman-teman, untuk kualitas suaranya itu dia sudah 16 bit yang 48 kHz. Saya ulangi ya, hasil rekamannya ini 16 bit 48 kHz. Jadi banyak soundcard yang mungkin yang murah-murah ya, itu memang biasanya 16 bit, tapi kadang-kadang dia tidak sampai 48 kHz. Karena 48 kHz itu adalah kualitas DVD ya. Kalau di bawah itu biasanya kualitas CD ke bawah ya untuk kualitas suaranya. Nah makanya ini sudah 48 kHz 16 bit untuk kelasnya ya. Walaupun banyak juga soundcard yang sudah 24 bit ya, apalagi mixer itu biasanya ada yang 24 bit ke atas ya. Itu kualitas suaranya juga sudah seperti di studio ya. Nah, itu biasanya harganya tentu saja lebih mahal. Nah, kemudian kelebihannya lagi di sini dia sudah ada wireless connectivity ya, Bluetooth-nya versi 4.2 ini. Kemudian baterainya lithium, kapasitasnya 1500 mAh, power inputnya di sebelahnya ada Type-C ya, 5 volt 1 ampere. Kemudian untuk charging time-nya itu di awal pertama waktu saya buka ini 2,5 jam kita harus charger penuh ya. Kemudian lama penggunaannya ini bisa bertahan sampai 7 jam teman-teman, luar biasa nih ya. Karena soundcard lain yang setahu saya yang murah-murah itu pasti paling 1 jam 2 jam sudah habis baterainya teman-teman.
Nah, untuk soundcard lain kebanyakan tidak sampai 2 jam atau 3 jam itu paling maksimal ya, paling sudah habis baterainya. Tapi ini sudah bisa menyimpan baterai life-nya sebanyak 7 jam ya. Jadi artinya sangat lama sekali teman-teman untuk kita penggunaan secara mobile ya. Nah, untuk dimensi ya sekitar 185 mm kali 130 mm kali 50 mm ya. Jadi seperti ini ya, kalau ukuran telapak tangan saya ya kayak begini teman-teman. Kemudian sudah ada headphone output. Kemudian ya seperti itu teman-teman ya informasinya. Baik, sekarang kita akan beralih kepada penggunaan mikrofon dan untuk penggunaan perekaman maupun karaoke ya teman-teman ya. Nah, untuk settingannya sendiri untuk mic dynamic dengan menggunakan kabel SLR ya, saya pakai pukul 12, ini kurang lebih 70% ya. Untuk yang mic volume gainnya 12 ya. Nah, ini aux nih akan berfungsi kalau kita pakai musik dari luar ya, atau pakai Bluetooth. Baik teman-teman sekalian, sekarang kita coba kualitas suara dengan menggunakan mikrofon yang menggunakan kabel Akai ya. Kita akan coba dulu dengan mikrofon yang sama tapi kabelnya kabel Akai. Nah, apakah ada perbedaan teman-teman? Kita coba. Nah, ini kabel Akainya ya teman-teman ya. Saya akan colok ke mic yang kita gunakan sekarang. Tes 1 2 3, tes 1 2. Tes 1 2 3, tes 1 2. Nah, ini adalah hasil suara kalau kita menggunakan kabel Akai. Jadi sepertinya kalau Akai tes 1 2, tes 1 2 ya. Sepertinya saya harus naikkan agar lebih terdengar ya. 1 2 3, oke, kurang lebih sama ya teman-teman ya, antara mic Akai maupun yang pakai kabel SLR. Kalau saya lihat ini power gainnya besar ya, artinya baru separuh aja dia bisa ngangkat mic dengan menggunakan kabel Akai. Kebanyakan dari soundcard yang pernah saya review itu harus maksimal semuanya ya mic-nya. Kadang-kadang makanya ada keluhan teman-teman yang sering mengatakan kenapa kalau saya live streaming atau rekaman suaranya kecil ya mikrofonnya. Nah, ini pengaruhnya dari gainnya yang kurang ya, atau dari volume mic-nya yang kurang power. Nah, untuk mikrofon biasa seperti itu memang dia butuh power yang lebih besar. Nah, kebetulan untuk soundcard Mauno ini sudah dirancang sepertinya untuk bisa mengantisipasi mikrofon yang kemungkinan yang membutuhkan gain besar dan power volumenya yang besar. Jadi dia bisa tetap menangkap suara dengan maksimal ya, suara vokal ya, sehingga hasil rekamannya akan lebih jelas dan sesuai dengan kebutuhan pendengar ya dari sisi volume. Nah, ini yang saya agak salut kelebihannya, salah satunya dari sisi power ya, power mic. Jadi kita bisa menggunakan berbagai mic karena untuk input colokan mikrofonnya sudah universal ya teman-teman ya, bisa pakai XLR, bisa pakai Akai. Nah, ini pakai kabel Akai bisa dengan seperti ini settingannya ya. Kalau kita coba pakai reverb, tes 1 2 3, 1 2 3, tes 1 2 3 ya. Jadi
Tidak ada kendala teman-teman kalau kita menggunakan kabel AKI ya. Itu salah satu kelebihan ya, salah satu kelebihan dari Maunocaster C2 NEC ya. Soundcard ini luar biasa juga untuk berbagai mic ya, jadi tidak perlu khawatir teman-teman. Nah sekarang kita akan coba pakai mikrofon wireless ya, kita akan coba. Tes 1 2, tes 1 2, tes 1 2 3, tes 1 2, tes 1 2 3, tes 1 2 3. Nah ini saya pakai mikrofon wireless ya. Jadi kalau untuk pengaturan mikrofon wireless ini ternyata sensitif juga ya. Artinya kita harus mengatur volumenya lebih kecil daripada kita menggunakan mikrofon kabel ya teman-teman ya. Nah ini karena mungkin sudah terbantu dengan receivernya yang sudah punya preamp. Nah ini kalau saya ngomong dia artinya di depan mic ini sekitar kurang lebih 6-7 cm seperti ini. Tes 1 2 3, tes 1 2 3 nih indikatornya sudah naik walaupun kita hanya pakai sekitar 60% ya. Tes 1 2 3, tes 1 2 3, tes 1 2 3 dan gainnya pakai pukul 12. Nah ini kalau kita pakai maksimal seperti apa kita boleh coba nih teman-teman. Tes 1 2 3, nah suaranya udah mulai pecah ya, makanya kita harus kecilkan gainnya di pukul 12 atau kita kurangi sedikit ya. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Nah nih. Jadi untuk pengaturan gain ini sebaiknya kita upayakan seminimal mungkin ya teman-teman ya. Tadi kan saya pakai 12 sebagai standar. Kalau pakai mikrofon wireless nih sepertinya sekitar pukul 10 baru ini kita mainkan volumenya. Tes 1 2 3. Nah ini baru mulai kelihatan lebih enak didengar ya di headset saya. Tes 1 2 3. Ini sudah ada merah-merahnya, berarti agak turun sedikit. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Oke, sekarang kita coba pakai reverb ya. Tes 1 2 3. Nah ini pakai reverb karaoke seperti ini. 1 2 3, tes 1 2 3, 1 2 3, tes 1 2 3. Oke. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, dengan menggunakan mic wireless kualitasnya seperti ini dengan fungsi menggunakan noise reducer high. Oke, kita beralih ke mikrofon kondenser ya teman-teman ya, pakai SLR ya. Kita pakai 48 volt. Seperti apa hasilnya? Tes 1 2 3, tes 1 2 3, 1 2 3, tes 1 2 3. Nah ini saya menggunakan mic condenser ya teman-teman ya, dengan bantuan 48 volt ya, Phantom 48 volt ini ya, biar bisa suaranya terdengar. Jadi seperti ini hasilnya. Tes 1 2 3 saya naikkan sekitar 60-70% volumenya. Tes 1 2 3, tes 1 2 3, tes 1 2 3. Ini adalah hasil rekaman dari mic condenser dengan menggunakan Phantom 48 volt, dengan menggunakan juga kabel SLR. Sekarang kita coba pakai reverb karaoke. Tes 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, tes 1 2 3. Nah seperti ini hasilnya teman-teman ya. Nah ini mikrofon andalan saya juga untuk membuat konten. Jadi suaranya untuk kondenser seperti ini ya. Tes 1 2 3, tes 1 2 3, tes 1 2 3. Oke, teman-teman. Baik, sekarang dengan beberapa percobaan tadi, nanti kita akan coba pula menggunakan fitur karaoke ya, dengan menggunakan Bluetooth ya, teman-teman.
Jadi mungkin saya harus ceritakan sedikit untuk penggunaannya sebelum kita mencoba pakai karaoke. Baik teman-teman, mungkin ini harus saya sampaikan. Pertama, di belakangnya ini ada tombol power ya. Jadi kalau untuk menyalakan soundcard Mauno ini kita harus pencet power ya selama beberapa detik sampai lampu indikatornya hidup. Nah, untuk charger dia ada colokan sendiri Type C, ada di sini. Kemudian untuk rekaman USB kita harus menggunakan di sebelahnya ya, Type C juga. Dan ini saya gunakan dengan menggunakan konverter OTG ke handphone ya. Jadi lebih kepada penggunaannya ke handphone ya teman-teman untuk rekaman ini. Kemudian untuk stream out-nya ini ada kabel colokan sendiri ya. Ini yang colokannya yang tadi ada 3 strip ya, yang langsung ke HP yang ada headset ya. Kemudian ini khusus untuk monitoring ke headphone atau headset ya. Untuk colokan aux ini khusus untuk instrumen dari luar ya, suara dari luar lah pokoknya teman-teman, bisa dihubungkan melalui aux ini. Nah, sedangkan untuk mikrofon ini universal ya teman-teman ya, colokannya bisa SLR, bisa Akai. Jadi sangat fleksibel sekali teman-teman, jadi tidak perlu khawatir, jenis mikrofon apapun bisa digunakan di soundcard ini. Nah, sekarang jadi pertanyaan, kalau untuk podcast kan kita pasti butuh lebih dari 1 mikrofon ya. Nah, itu bagaimana ini? Nah, saran saya teman-teman kalau ingin menggunakan mikrofon lebih dari 1, ini perlu beberapa trik lah untuk ini. Pertama, mungkin kalau pakai wireless ya pakai mikrofon wireless yang double ya, atau yang ada bahkan ada sampai 4 sampai 8 bisa disambungkan ke sini ya. Untuk yang wireless, jadi bisa lebih dari 1 mikrofon. Nah, cuman kalau untuk yang mikrofon kabel ini terpaksa harus pakai yang splitter ya. Jadi perlu splitter lagi. Teman-teman sambungkan ke sini dan itu baru dihubungkan ke mikrofon-mikrofon yang lain gitu ya. Ada splitter sampai 4 lubang ya, atau sampai lebih dari 4 juga ada. Jadi sangat fleksibel sekali, dan kemudian nanti tinggal diatur gainnya ya. Karena kalau udah dibebani beberapa mic mungkin perlu gain yang agak lebih besar ya, dan disesuaikan dengan kebutuhan ya. Jadi jangan khawatir karena ini gainnya bisa besar sekali teman-teman ya. Powernya cukup lah. Artinya jangan khawatir kalau bicara soal mic untuk lebih dari 1. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan ya untuk penggunaan mic dan fitur-fitur. Nah, sekarang kita coba untuk karaoke. Teman-teman, sekarang kita akan coba fitur karaoke-nya ya, seperti apa. Ini saya sudah hubungkan Bluetooth ke tablet ya. Jadi banyak juga teman-teman ada yang menanyakan kalau kita menghubungkan ke tablet bagaimana ya, tinggal pakai Bluetooth saja teman-teman ya. Ada aplikasi Android yang support untuk karaoke, bisa juga langsung di YouTube atau menggunakan aplikasi pihak ketiga ya yang khusus karaoke. Nah, demikian juga dengan ke televisi, apalagi untuk TV-TV Smart TV maksud saya, itu juga sama dengan konsep bekerjanya bagaimana menghubungkannya dengan ke tablet. Ya, anggap saja tablet ini seperti televisi, sehingga nanti dari televisi Smart TV tadi, dari Bluetooth-nya biasanya ada ya teman-teman ya, itu bisa langsung connect ke soundcard Mauno. Nah, tapi ada juga yang televisi yang tidak ada Bluetooth-nya, itu gimana? Nah, itu pakai kabel teman-teman, bisa dihubungkan ke belakang Mauno, ya, di aux ya, ada input aux-nya, jadi pakai kabel 3,5 mili. Nah, seperti itu caranya teman-teman ya. Nah, sekarang kita masuk bagaimana kita berkaraoke. Ini saya menggunakan mikrofon dynamic ya, dengan kabel XLR. Nah, saya akan menggunakan reverb ya teman-teman ya, reverb karaoke, kemudian pakai noise reducer yang high ya. Jadi biar tidak ada suara-suara bising atau noise dari luar ya. Oke, kita coba ya teman-teman ya. Nah, ini aux-nya saya pakai pukul 12. Jadi bisa kita sesuaikan sesuai kebutuhan.
to know I love you so, or could it be you to need me? Where was things high? Say you'll be mine, night and day, all day, in dreams beyond compare, giving your love so divine. You could make these dreams come true if you are into my love, my life, and say you're mine. Willingly I'll be yours. Oke. Jadi itu ya, kalau kita pakai ini ya, apa, karaoke. Nah, ini teman-teman, bagaimana dengan side chain? Oke, coba kita side chain kita aktifkan. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Nanti suara musiknya langsung kecil ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Ini cocok untuk penyiar radio biasanya. Ini fungsi dari side chain. Nah, musik only juga demikian, nanti ini bisa menghilangkan suara musik suara vokal di musik atau di lagu ya. Jadi untuk karaoke juga pas. Di wajahmu kulihat bulan yang mengintai di sudut keringat. Nah, itu dia, ada suara vokalnya. Tuan kau ditatap insan yang haus akan belayar. Nah, itu ya teman-temannya, kita coba set chainnya, kita pencet musik only ya. Enggak lama. Nah, suaranya mulai sayup-sayup ya, yang vokalnya teman-teman ya. Nah, ini kualitasnya seperti ini kalau menghilangkan vokal. Jadi kalau menghilangkan vokal seperti itu ya teman-teman ya. Oke, coba kita. Ingin hati menjangkau kiranya tinggi di awan, di wajahmu kulihat bulan menerangi hati gelap malam. Jangan biarkan ku tiada berkawan, hamba menantikan Tuhan. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman hasilnya. Yang musik only, jadi betul dia bisa menghilangkan suara vokal. Oke teman-teman, cukup sekian mungkin video yang sudah saya sampaikan. Cukup banyak sekali informasi yang bisa didapatkan, mudah-mudahan bisa menjadi referensi teman-teman sekalian ya, bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dan jika ada pertanyaan silahkan komen-komen ya teman-teman ya, untuk kita diskusi-diskusi. Kemudian untuk link deskripsinya sudah saya sediakan juga, link penjualannya di mana untuk Maunocaster ini tipe C2 NEC ya, dari Maunocaster ini luar biasa nih sebenarnya. Kenapa soundcard ini mungkin harganya agak sedikit mahal, mungkin karena memang kelebihan-kelebihannya ini teman-teman. Ya, tadi sudah saya sampaikan kelebihan-kelebihannya adalah pertama, dia itu powernya besar ya untuk gain maupun volume mic. Kemudian yang kedua, semua mic bisa digunakan. Tipe mic condenser, tipe mic dinamik, kemudian tipe mic wireless pun bisa digunakan. Karena dia sudah punya colokan universal. Nah, kemudian yang berikutnya untuk tombol-tombolnya sedikit tapi banyak sekali fungsinya ya teman-teman, jadi nggak terlalu berlebih-lebihan ya. Jadi cukup elegan dari sisi tampilan. Kemudian dari Bluetooth-nya juga sudah disediakan dan lancar. Kemudian ini sudah ada Type-C untuk dihubungkan ke komputer maupun ke handphone, baik itu Android maupun dari Apple ya. Baiklah, untuk berikutnya mungkin dari sisi kekurangannya.
Kalau kekurangan pertama saya lihat dari sisi harga, mungkin ya harganya lebih tinggi daripada harga-harga songket-songket biasa yang pernah saya review ya. Tapi kalau melihat kualitas suara maupun dari sisi fitur-fiturnya ini ya wajar gitu, karena memang kualitasnya bagus ya. Kemudian untuk suara yang mendem, power, dan kemudian ini sudah diantisipasi oleh Maunocaster ini. Jadi kalau ada keluhan-keluhan teman-teman, kenapa soundcard saya suara mic-nya kecil, vokalnya kecil, nah itu karena pengaruh powernya. Ya, selain dari pengaruh dari sensitivitas mic ya teman-teman. Nah, untuk itu Maunocaster sudah mengantisipasi. Nah, kemudian yang berikutnya mungkin kalau dari sisi kekurangan, untuk mic-nya cuman tombolnya colokannya cuman satu ya teman-teman ya, hanya untuk satu mic. Tapi itu bisa diakali dengan splitter atau menggunakan mic wireless yang double ya, ataupun ada yang sudah ada 4 mic, 1 receiver. Nah, itu bisa digunakan dengan cara itu. Nah, kemudian yang berikutnya mungkin dari sisi kekurangannya lagi untuk mengatur high, low, mid ya gitu ya. Nah, itu mungkin karena di Maunocaster sudah memikirkan, itu sudah diatur di reverb ya. Di reverb preset ini sudah menentukan kebutuhan-kebutuhannya, jadi memang tombol-tombolnya seminimal mungkin. Nah, jadi artinya kalau kita sebagai pemula tentu sangat memudahkan ya. Jadi walaupun di sini ada dari sisi kekurangannya, ternyata dia itu lebih kepada memperkuat kelebihannya. Sepertinya seperti itu ya yang difikirkan oleh pabrikan dari Maunocaster ini. Mungkin itu dari sisi kelebihan dan kekurangannya teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Nah, demikianlah teman-teman sekalian video yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Semoga apa yang kita kupas tuntas terkait produk ini betul-betul bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Untuk itu, terus dukung channel ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.